Yang pertama ada biografi dari Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang kita akrab sapa dengan Gus Dur. Di sini Gus Dur lahir pada 7 September 1940 di Jombang, Jawa Timur. Dan beliau ini lahir dari pasangan Kiai Haji Abdul Wahid Hashim dan juga ibunya yang merupakan putri dari seorang pendiri pesantren Denanyar, Jombang. Riwayat pendidikan Gus Dur dimulai ketika pada tahun 1953 beliau pergi ke Yogyakarta dan beliau sekolah menengah ekonomi pertama di Gobongan dan menetap di Pesantren Krapyak. Kemudian beliau melanjutkan pendidikannya di pesantren Tegalega dan menetap di usia ke-22 tahun. Gus Dur melanjutkan studinya di Universitas Kairo dan sebelum ke Mesir beliau pernah menyempatkan dirinya untuk menunaikan haji di Mekah. Di tahun 1980-an, Gus Dur akhirnya terjun ke dunia politik dan sebelum akhirnya Gus Dur memilih untuk berhenti dan fokus pada organisasi 1984, beliau pun akhirnya terpilih menjadi Ketua Umum Organisasi Nahdlatul Ulama. Kemudian setelah Soeharto lengser pada masa jabatannya, kemudian banyak sekali problematika, yaitu terbentuklah partai politik baru yang semakin banyak bermunculan. Akhirnya sebagai Ketua Umum Nahdlatul Ulama, beliau pun membentuk suatu partai baru, yaitu yang kita kenal dengan sebagai Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Beliau membentuk partai ini karena usulan dari beberapa komunitas di Nahdlatul Ulama. Kemudian pada tanggal 17 Februari 1999, PKB resmi untuk menyatakan bahwa Gus Dur adalah menjadi suatu kandidat presiden Indonesia yang didukung oleh beberapa koalisi partai, yaitu ada Partai PAN, P3, dan juga ada PK atau Partai Keadilan, dan juga ada PBB, Partai Bulan Jumat. Kemudian pada tanggal 20 Oktober 1999, Gus Dur akhirnya terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia setelah mengalahkan Megawati 373 suara dan Megawati 313 suara. Setelah beliau menjabat sebagai Presiden, beliau membentuk sebuah kabinet yang dinamakan Kabinet Persatuan Nasional yang merupakan koalisi dari beberapa partai, yaitu ada Partai PDIP, ada Partai PKB, ada Partai PAN, P3, dan ada Golkar, Partai Keadilan, non-partisipan, dan beberapa anggota TNI lainnya. Dan di sini kabinet ini lahir di era krisis multidimensi dan kabinet ini berusaha menjadikan Indonesia yang baru, yang tertib. Ketika beliau menjabat sebagai presiden, beliau sudah menderita berbagai penyakit seperti gangguan ginjal, kemudian ada stroke, diabetes, dan juga gangguan pada penglihatannya. Dan beliau ini akhirnya wafat pada tanggal 10 Desember 2009 di Rumah Sakit Mangkusuma, Jakarta akibat penyakit komplikasi ini. Pada masa kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid atau biasa kita kenal dengan Gus Dur, berbagai kebijakan penting diterapkan di berbagai bidang. Yang pertama, bidang politik. Gus Dur membubarkan Departemen Penerangan, memberi kebebasan pers, dan mencabut larangan terhadap ekspresi budaya Tionghoa, termasuk menjadikan Tahun Baru Imlek hari libur nasional. Namun, kebijakan tersebut membuka hubungan dagang baru dengan Israel yang memicu protes dari luar. Gus Dur juga mencabut TAP MPR yang melarang ajaran komunisme yang menimbulkan kontroversi. Lalu yang kedua ada di bidang ekonomi. Presiden membentuk Dewan Ekonomi Nasional untuk mengatasi krisis moneter. Meski ekonomi tumbuh 3-4%, pada tahun 2000, kebijakan sekuritisasi aset dan penguatan koperasi tidak terwujud. Gus Dur juga membuktikan bahwa Indonesia bisa bertahan tanpa adanya bantuan IMF. Lalu yang ketiga ada di bidang militer. Reformasi signifikan dilakukan seperti misalkan TNI dan Polri, menunjuk Panglima TNI dari Angkatan Laut, serta mengurangi dominasi militer dalam jabatan publik. Keempat ada di bidang hukum. Gus Dur merealisasikan pemisahan TNI Polri dan membentuk tim pemberantas korupsi. Namun, usahanya mengadili mantan Presiden Soeharto gagal. Di sisi lain, Gus Dur malah menghadapi tuduhan korupsi dalam kasus Blue Gate dan Brunei Gate. Lalu yang kelima ada di bidang sosial budaya. Gus Dur mempromosikan toleransi dengan memberikan kebebasan beragama dan budaya, termasuk kepada etnis Tionghoa. Namun, ia juga memicu polemik dengan DPR akibat gaya kepemimpinannya yang dinilai otoriter, termasuk pencopotan beberapa pejabat tinggi. Selanjutnya ada kelebihan dan kelemahan kepemimpinan Presiden Gus Dur di Indonesia. Yang pertama yaitu kelebihan di bidang politik.
Di antaranya ada membentuk kabinet satuan nasional, yang kedua ada politik luar negeri yang bebas dan sering melakukan perjalanan luar negeri dengan tujuan menjalin kerjasama dengan negara lain. Karena pada saat rezim Pak Soeharto, citra Indonesia dikenal sebagai negara totaliter dengan tingkat demokrasi yang sangat. Selanjutnya ada iklim politik yang demokratis dan juga penghapusan peraturan yang merugikan kaum minoritas dan pembaruan instansi negara yang tak lagi efektif. Ada juga kecenderungan pemikiran justru yang menghargai kebebasan individu dan keragaman, dan juga perubahan drastis dalam bidang keterbukaan media. Selanjutnya, poin kedua itu di bidang ekonomi, yaitu memberi kebebasan luas-luasnya kepada suku, terutama suku Cina, di mana suku Cina itu di bidang ekonomi dan seluas-luasnya. Nah, yang kedua itu berani bersikap dan tegas juga pada sektor-sektor ekonomi. Poin selanjutnya yang ketiga itu ada di bidang sosial dan budaya, yaitu dapat kehidupan rukun antara umat beragama dan antar suku di Indonesia. Terus ada juga Gus Dur mengeluarkan keputusan Presiden nomor 6 tahun 2000 mengenai pemulihan hak sipil penganut agama dan agama Konghucu. Selanjutnya juga ada penetapan Tahun Baru Cina atau Imlek sebagai hari besar agama dan ditetapkan dengan hari libur nasional. Nah, poin yang terakhir ini ada bidang militer, yaitu Gus Dur memberikan kepada Aceh referendum yang menentukan otonomi dan bukan kemerdekaan seperti referendum Timur. Selanjutnya kelemahan. Yang pertama itu di bidang politik, diantaranya Presiden Abdurrahman Wahid sering melontarkan pernyataan kepada media yang kerap memanaskan suhu politik di tanah air. Hal tersebut menimbulkan situasi politik dalam negeri. Salah satunya yaitu soal resiko kalian atau desakan mundur terhadap sejumlah menteri. Terus rendahnya tingkat populitas Gus Dur, masyarakat kurang antusias dengan beberapa keputusan yang kontroversial membuat Gus Dur bukan sosok yang populis. Sebagian kalangan menganggap Gus Dur adalah tokoh nasional yang diakui keterlanggaannya sebagai sosok utama di kalangan Nahdliyin, basis masa keagamaan organisasi Nahdlatul Ulama. Tak punya basis politik yang kuat di parlemen, MPR dan DPR. Gus Dur bukanlah tokoh dari partai yang memenangkan pemilu. Partai yang mengusungkan saat ini, PKB, bukan partai dengan suara terbanyak. Proses terpilihnya Gus Dur pun terbilang unik, hasil dari lobby-lobby politik yang membuat Gus Dur dipilih sebagai presiden. Akibatnya, kabinet pemerintah yang dibentuk oleh Gus Dur, dia terpaksa berlaku sebagai partai tanpa melihat kesamaan platform visi atau misi dengan dirinya. Yang kedua, di bidang ekonomi, keterbatasan fisik sehingga performa beliau dengan memimpin negeri ini kurang maksimal yang berhimpas pada bidang ekonomi. Yang ketiga, bidang sosial. Ada banyak pengangguran di Indonesia, sekitar 13,7 juta pengangguran. Dan yang keempat, bidang budaya. Kerusuhan antara etnis terus berlanjut. Kerusuhan terutama berbahaya adalah pembunuhan antara umat Islam dan Kristen di Maluku yang menewaskan lebih dari 1.000 orang sepanjang tahun 1905 di bidang pertahanan dan keamanan. Dan yang terakhir, bidang militer. Lembaga pemerintahan menyebabkan kondisi politik yang tidak stabil atau sering tertentangan antara partai, bahkan pertentangan militer. Isu-isu pada masa kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Yang pertama ada reformasi politik, mendorong kebebasan berpendapat dan membuka ruang untuk pers bebas. Ia membangun daerah, memberikan lebih banyak kekuasaan kepada pemerintahan daerah, tidak selalu bergantung pada pusat. Yang kedua adalah konflik sosial. Kerusuhan agama dan etnis terjadi di Ambon atau Maluku dan Poso. Gus Dur mencoba menyelesaikannya lewat dialog dan perdamaian. Yang ketiga, Gus Dur berusaha memulihkan ekonomi Indonesia setelah krisis pada tahun 1997 sampai 1998. Meski hasilnya kurang maksimal. Kemudian yang keempat ada kebijakan kontroversial.
Ia mengusulkan membuka hubungan dengan Israel yang memicu penolakan besar di dalam negeri, membubarkan beberapa kementerian seperti Departemen Sosial dan Departemen Penerangan karena dianggap tidak kompeten. Kemudian yang kelima ada masalah politik. Gus Dur dengan DPR atau MPR sering tegang karena perbedaan pendapat. Ia dituduh terlibat dalam kasus Bulogate dan Brunei meskipun tidak terbukti. Akhirnya Gus Dur dimaksudkan atau diberhentikan oleh MPR pada tahun 2001. Meskipun banyak tantangan, Gus Dur dikenal sebagai pemimpin yang memperjuangkan demokrasi, pluralisme dan hak asasi manusia. Jadi, Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang lebih dikenal dengan Gus Dur terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia yang keempat setelah memenangkan pemilu pada bulan Oktober 1999. Itu terpilih setelah mengalahkan Megawati dalam pemungutan suara yang tertutup serta rahasia. Dari 691 anggota MPR yang mengikuti pemilu, Presiden memiliki 623 suara, sedangkan Megawati memperoleh 313. Kiai Haji Abdurrahman Wahid saat menjabat memiliki banyak sekali kebijakan, baik yang kontroversial. Saat menjabat, beliau memiliki banyak sekali kebijakan baik di bidang politik, militer, maupun sosial. Di antaranya adalah menghapus Departemen Sosial Penerangan. Juga mengakui bahwa Konghucu merupakan agama yang resmi di Indonesia. Di samping beliau memiliki banyak sekali kebijakan yang kontroversial, atau tetap memiliki toleransi yang tinggi terhadap ras atau etnis yang ada di Indonesia, baik itu agama maupun suku. Kemudian beliau juga disukai oleh seluruh lapisan masyarakat, baik yang Islam maupun non-Islam.